siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Siang. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada kakak-kakak semua di kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti kegiatan hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Adakah dari teman-teman yang bersedia atau ingin membawakan doa? Ya, saya bersedia memimpin doa. Mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih telah bersedia memimpin doa. Semoga kita diberi kelancaran pada kegiatan kita hari ini. Amin. Adakah di sini teman-teman yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Tidak ada, maka saya akan jelaskan. Jadi pengertian bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan layanan bimbingan yang dilakukan dalam suasana kelompok. Adapun tujuan dari bimbingan kelompok ini untuk meningkatkan keterampilan sosial dan belajar menghargai pendapat orang lain. Semua ini dilakukan dalam suasana yang menyenangkan dan terbuka. Kegiatan ini akan kita lakukan secara terstruktur namun santai. Kita akan berdiskusi, bermain, berbagi cerita, dan juga mengikuti beberapa aktivitas menarik lainnya. Setiap orang akan diberi kesempatan yang sama untuk berbicara dan mendengarkan. Dalam bimbingan kelompok ini, kita akan menjunjung tinggi beberapa asas penting. Yang pertama itu ada asas keterbukaan. Di sini kita akan saling jujur dan tidak menyembunyikan masalah yang ingin diselesaikan. Yang kedua, ada asas kesukarelaan. Diharapkan kakak-kakak di sini dengan sukarela mengikuti kegiatan hari ini. Yang ketiga, ada asas kenormatifan. Semua yang dibicarakan dan yang dilakukan oleh kegiatan ini tidak boleh bertentangan dengan norma-norma dan peraturan yang berlaku. Dan terakhir, ada asas kerahasiaan. Apa yang disampaikan dan apa yang disampaikan dalam kelompok hanya yang ada di sini dan Tuhan yang tahu. Sebelum kita masuk ke inti kegiatan, kita perkenalan satu sama lain agar lebih akrab ya. Kita mulai dengan permainan bola panas dengan menyebutkan nama, hobi, dan cita-cita. Jadi ini anggap aja bola panas. Jadi saya akan kasih ini ke kakak-kakak satu. Terus kakak itu menyebutkan nama, hobi, dan cita-citanya. Setelah itu kakak yang itu akan melemparkan ke kakak yang lainnya. Paham kakak semua? Kakak. Perkenalkan, nama saya Nia Amanda Ginting. Hobi saya bermain badminton. Cita-cita saya menjadi polwan. Kakak. Perkenalkan, nama saya Afina Tarigan. Cita-cita saya menjadi pengusaha. Nama saya Cynthia Lisa Xiongling. Hobi membaca, cita-cita komik. Nama saya Novia, cita-cita saya menjadi guru. Terima kasih kepada kakak-kakak. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum kita lanjut nih, saya ingin memastikan dulu kepada kakak-kakak apakah semuanya sudah siap untuk mengikuti kegiatan ini. Kalau ada yang masih belum siap atau kurang nyaman bisa disampaikan ya kakak-kakak. Gimana? Tidak ada? Tidak ada. Kalau suasana hari ini menurut kalian enak, tegang, atau malah ngantuk nih? Enak dan sedikit tegang. Alhamdulillah, senang dengarnya. Semoga makin enak kita diskusinya ya kakak-kakak. Nah, dalam kegiatan ini semua suara itu penting ya. Jadi jangan ragu untuk berbagi pendapat, ide, atau cerita dari kakak-kakak semua. Sekarang saya beri satu kesempatan ke kakak-kakak. Ada nggak topik yang ingin dibahas hari ini dan alasannya? Baik, kakak duluan. Aku pilih topik terbaik ini karena kadang kita suka merasa minder atau nggak cukup hebat gara-gara
perselingkuhan karena sekarang lagi viral-viralnya. Baik, Kakak. Aku pilih topik cara mengelola emosi karena di usia remaja sering banget emosi kita tidak terkontrol. Mungkin ini bisa jadi topik kita. Wah, terima kasih ya ide-idenya kakak-kakak. Tapi kita pilih satu aja ya topiknya dengan sistem voting nih. Kalau kalian ingin membahas topik itu, bisa angkat tangannya nih. Siapa yang pilih topik kakak ini? Tunjuk tangan semuanya. Wah, semua ya ternyata. Kalau topik dari kakak ini? Oh, kakak sendiri. Kalau kakak? Tidak ada. Baiklah. Sekarang kita bahas topik versi terbaikku karena banyak yang milih buat kita bahas. Menurut kalian nih, mengapa penting kita membahas topik versi terbaikku? Kalau menurut Kak Cynthia gimana? Agar kita lebih mengenal diri sendiri, supaya kita tahu kelebihan dan kekurangan kita, dan nggak terus membandingkan diri dengan orang lain. Gitu ya Kak. Kalau misalnya Kakak Nia nih, gimana? Untuk membangun rasa percaya diri, saat kita sadar potensi kita jadi lebih yakin melangkah sesuai versi terbaik diri sendiri. Kalau Kakak Pina nih gimana menurut Kakak? Kalau menurut saya, belajar menerima diri apa adanya karena setiap orang pasti punya kekuatan unik yang layak dihargai. Gitu ya Kak. Kalau misalnya apa faktor penyebabnya dari versi terbaikku ini? Mungkin faktor penyebab menurut saya, sukses dianggap cuma soal nilai atau uang. Padahal sukses itu luas, nggak selalu harus ikut standar orang lain. Baiklah, kalau menurut Kakak Nia nih gimana? Mungkin faktor penyebab menurut saya ialah sering bandingin diri sama orang lain. Kadang kita merasa minder karena melihat orang lain lebih keren atau lebih sukses. Kalau dampaknya nih menurut kakak gimana? Menurut kakak Apina nih, apa nih menurut kakak? Kalau dampaknya menurut saya gampang minder dan tak percaya diri, selalu merasa kurang dan takut mencoba hal baru. Kalau Kak Cynthia apa nih dari kakak? Menurut saya, ikut-ikutan jalan orang lain bukan karena cocok, tapi karena takut berbeda dan ingin diterima. Baiklah Kak, ini pertanyaan terakhir dari saya nih. Bagaimana solusi dari kakak-kakak? Tetapkan tujuan yang sesuai dengan diri sendiri. Tentukan apa yang ingin kamu capai, bukan karena pengaruh orang lain, tapi karena itu sesuai dengan minat dan kemampuanmu. Fokus pada perjalanan diri sendiri, jangan terlalu banyak bandingin diri sama orang lain. Setiap orang punya waktu dan jalannya sendiri. Menerima kegagalan dan kekurangan. Gagal itu biasa, yang penting belajar dari kesalahan dan terus mencoba. Mengenal diri sendiri, luangkan waktu untuk refleksi, cari tahu apa yang kamu suka, kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Jangan takut untuk mencoba hal baru. Baiklah kakak-kakak semua, setelah kita berdiskusi tadi nih, pasti kakak-kakak merasa bosan juga kan? Nah, kita akan memainkan satu permainan lagi ya kakak-kakak. Jadi ini adalah permainan ikuti aja. Marina di dada, menari di pinggang, di atas di bahu, menara buat gini. Dah, tapi ini cepat-cepat ya kak. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menari, menara. Sekali lagi ya kak. Marina menari di atas menara, menara di atas menari, menara. Gimana nih kak, game tadi seru atau enggak nih? Seru. Baiklah, kita lanjuti kegiatannya. Sekarang kakak-kakak silakan isi format yang saya bagikan, berisi pendapat dan refleksi kegiatan kita hari ini. Nih, isi ya kak. Apakah udah diisi kakak-kakak? Nah, Yuk kita diskusikan sedikit isi BMB 3-nya. Ada yang mau? Boleh saya? Boleh Kak Cynthia?
berpikir, aku jadi mikir, ternyata versi terbaik dari diriku itu gak harus sempurna, tapi lebih ke arah aku yang terus mau belajar, ngerti diri sendiri, dan tahu mau kemana. 2. Merasa jujur, aku merasa campur aduk, ada lega karena mulai paham diriku, ada semangat buat berubah, tapi juga sedikit takut sama prosesnya. Tapi overall, aku jadi lebih tenang. 3. Bersikap aku ingin lebih terbuka, gak gampang nyerah, dan lebih menerima diriku apa adanya, karena ternyata jadi diri sendiri itu juga bagian dari versi terbaikku. 4. Bertindak mulai sekarang, aku mau coba hal-hal kecil yang bikin aku berkembang, kayak lebih disiplin, ngomong baik sama diri sendiri, dan bantu orang lain kalau bisa. 5. Bertanggung jawab, aku sadar perubahan itu tanggung jawabku sendiri, gak bisa nyalain orang atau keadaan terus, jadi aku siap buat jaga komitmen walau pelan-pelan. Terima kasih banyak kepada kakak-kakak yang telah membahas dan berbagi isi BMB 3-nya. Di sini adakah teman-teman yang ingin menyampaikan komitmen tentang pelaksanaannya di kehidupan sehari-hari? Oke, setelah saya mendengar diskusi tentang versi terbaik, saya ingin menjadi manusia yang berjujur, tahu benar dan tahu salah, baik terutama untuk saya sendiri. Sebelum kita tutup, ada yang mau berbagi kesan sama kegiatan tadi atau pesan dan harapannya? Saya merasa senang bisa berdiskusi dan berbagi pendapat. Harapan saya semoga kita sukses dengan cara kita sendiri. Baiklah, kegiatan selanjutnya nanti saya infokan. Sebelum kita benar-benar selesai nih, mari kita tutup kegiatan hari ini dengan doa. Izinkan saya memimpin doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebagai penutup yang ceria, yuk kita nyanyi bareng-bareng Laskar Pelangi. Mimpi adalah kunci untuk kita